إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللاعب بالفصين كمارا كآكل لحم الخنزير واللاعب بهما غير كمار كالغامس يده في دام خنزير معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah momentum sholat Jumat kali ini kita jadikan sebagai ajang saling menasehati untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa menjalankan semua titahnya agar kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, izinkan khatib untuk mengeksplorasi sebuah fenomena yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi menjadi trending topik saat ini, yaitu judi online sebagai racun generasi masa depan. Sidang salat Jumat yang berbahagia, indikator sempurnanya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Demikian isi nasihat singkat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah. Kendati singkat, pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa lalu adalah perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan setan yang tidak patut diikuti. Itu berarti orang yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Hal ini pernah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman khamr, mabuk-mabukan, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Dulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi. Tetapi kali ini semakin berkembang mengikuti pola zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar atau smartphone dan bisa diakses dimanapun oleh siapapun termasuk anak-anak kita. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan keluarga. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaula muda, tunas-tunas muda, adik-adik generasi masa depan yang menjadi harapan bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika putra-putri kita, adik-adik kita yang kecil-kecil ini terjerumus dalam lingkaran judi online? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi mudarat dan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba dan terus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat perjudian. Ambisi dari permainan judi tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi tazyin. Apa itu tazyin? Memandang baik perbuatan maksiat. Padahal di akhirat setan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya menyesatkan umat manusia. Praktek perjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberikan efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan suatu yang menjijikan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagaimana penegasan untuk menjauhi perbuatan terlarang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-la'ibu bil fusaini kimaran ka'akili lahmil khinzir wal la'ib bihima ghairu kimar kal ghamis yadahu fi dami khinzir, yang artinya adalah bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imbas dari perjudian antara lain adalah hancurnya sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan dan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela. Setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam judi online di tengah gempuran teknologi yang saat ini menerpa kita. Demikian juga bila ada saudara kita terlanjur terlena dengan judi, seyogyanya kita menasihati mereka dengan cara yang santun, bukan menghakimi mereka. Karena bagaimanapun kalau belum ada sentuhan hidayah, bagaimanapun cara kita sebagai orang tua, nonsen tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu mari mereka rangkul, bukan dipukul. Cara-cara dengan ramah untuk menasihati mereka, bukan dengan cara-cara yang marah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarin negeri kita ini digemparkan oleh 60 orang yang ada di lingkungan wakil rakyat di Jakarta terjerat judi online, dan 2 orang anggota legislatif RI terduga terjerat judi online. Dalam momentum khutbah kali ini, saya dengan tegas khotib menyampaikan kepada mereka, saya khotib tidak 1 rupiah pun menerima uang mereka. Dan apabila suara saya disalahgunakan oleh mereka, demi Allah saya akan gugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tupoksi mereka, tugas pokok fungsi mereka adalah menjadi instrumen, menjadi alat, menjadi wadah untuk menyerap aspirasi kita agar menjadi kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 1 minggu yang lalu saya mengadakan menyapa umat di daerah Peterongan. Ternyata ada salah satu tokoh menyampaikan bahwa judi online sudah merambah terhadap anak-anak SD. Dan ironisnya, judi online yang dilakukan anak-anak SD itu didukung oleh oknum orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan di kerajaan, tetapi di kaki gunung sudah anak SD berani untuk main judi online. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, mari dalam momentum ini kita mawas diri sebagai orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang baik untuk kita, untuk keluarga, orang tua, guru, terutama para pemegang otoritas pemerintahan, agar bisa memberikan nasihat yang bersifat konstruktif dan responsif, bukan reaktif, terutama kepada pemerintah agar mempersempit ruang gerak adanya judi online. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga, generasi kita akan mendapatkan ma'unah inayah Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari judi online. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alana Allah minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'u ahsana. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim